Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang teman-teman di video selanjutnya. Ya, video kali ini kita akan bahas mengenai penggunaan CSS, tapi khusus kepada selektor-selektor yang belum teman-teman pahami sejauh ini. Ya, nah selektor-selektor ini sangat penting teman-teman untuk kita memudahkan mengimplementasikan CSS yang cukup kompleks ya. Nah, jadi selektor ini selain kita menggunakan heading 1, ya heading 2, heading 3, atau nama tag-tag yang lainnya, teman-teman juga bisa menggunakan identifier yang lain. Ya, ada dua ya, ada ID, ada kelas. Saya berikan contoh ya teman-teman ya. Misalkan saya memberikan di sini deh ya. Di sini saya berikan ada ID, ya sama dengan misalnya footer. Nah, baru di sini ada kelasnya juga. Bisa saya tambahkan juga. Ada misalkan food ya, biar beda aja ini ya sebenarnya ya, tapi harusnya sama-sama footer ya. Nah tapi biar beda nih food ya namanya. Nah ada ID, ada kelas, ada heading 1. Jadi ini ada 3 selektor yang kita bisa pilih ya. Kelebihannya apa? Kelebihannya ya, ini ada ID yang khusus, kita bisa sematkan kepada elemen tertentu ya. Nah misalkan ini heading satu kan ada dua nih, ada yang di sini, ada yang di atas. Misalnya kita nggak mau nih, Pak, saya nggak mau pakai inline CSS nih, Pak, ngerepotin, Pak. Boleh tinggal dihapus aja ini, ya. Tinggal dihapus. Nah, ini tinggal dikasih identifier. Ya, saya pindahkan ke sini ya. Contohnya identifiernya saya maunya kelas aja deh. Kelasnya di sini namanya header. Oke. Maka saya nanti tinggal menyematkan di sini header. Pakai titik ya, titik baru header. Oke. Sorry. Ya benar, pakai titik ya. Saya lupa ya teman-teman ya. Sorry. Ini ada teks, align, baru di sini ada center. Titik koma. Kita coba run. Nah, dia tetap ya di tempat yang sama. Coba misalnya kita ubah ke left. Ya, dia akan ke left ya. Center, dia akan kembali ke center. Nah, jadi eh, pengkhususan ini digunakan sesuai kebutuhan aja sih sebenarnya. Ya kalau kita misalkan nanti butuh untuk memberikan identifikasi khusus nih bagian yang H1 ini, kita kasih perlakuan khusus, maka kita bisa gunakan kelas. Ya, bisa juga menggunakan ID teman-teman ya. Tapi ID tidak disarankan untuk CSS ya, karena ID nanti bisa digunakan untuk JavaScript begitu ya. Tapi kelas juga sebenarnya bisa digunakan juga untuk JavaScript. Nah, sebenarnya ini pembagian aja biar lebih rapi. Oke, kesepakatan tidak resmi. Nah, ya, jadi bisa disesuaikan saja. Misalkan nih ada saya ganti ID, bisa nggak? Bisa. Cuma di sini bukan titik, tapi pakai hashtag. Kalau titik nanti dia nggak bisa. Ya, coba ya pakai titik. Nah, dia malah akan mengikuti H1-nya. Kenapa? H1-nya minta line-nya ke kanan, Pak. Maka dia ke kanan. Nah, kalau mau ini diganti pakai hashtag. Dan, nah, begitu ya teman-teman ya. Oke, Pak ini atas bawah sama aja nggak? Ya, dicoba aja. Ya, tekan ini. Taran lagi. Nah, jadi jawabannya sama aja teman-teman ya. Oke. Oke, itu ya teman-teman ya untuk perbedaan di selektor. Nah, ini agak penting sekali untuk intro kalian menuju ke materi Bootstrap sebenarnya. Nah, silakan untuk selanjutnya kalian coba-coba untuk menerapkan berbagai CSS yang kalian coba untuk coba dulu lah, begitu ya. Nah, Pak, saya mau belajar dong tentang apa namanya tata letak di CSS. Bisa ya kalian coba pelajarin tentang margin. Saya kasih contoh ya di sini. Kita pakai di sini aja deh. Ya, table. Oke. Kita berikan coba margin left ya sebanyak 200 pixel. Nanti dampaknya apa? Dampaknya dia akan geser ya 200 pixel ke kanan ya dari titik paling kiri.
Misalnya margin left. Kalau margin itu nanti ada left, ada right, ada top, ada bottom, ya. Jadi nanti disesuaikan. Jadi kita bisa ngatur x y-nya sih sebenarnya ya. X yang horizontal, y-nya yang vertikal, ya. Kalau y nanti ada margin top, margin bottom. Nah, margin ini perlu titik acuan. Nah, titik acuannya itu yang kita acu ya, misalkan margin left berarti titik acuannya kanan kiri ya, 200 pixel berarti 200 pixel dari kiri ke kanan. Ya, begitu sebaliknya. Cuma semua konten dari HTML itu bertumpu di kiri dulu sebenarnya. Ya, begitu. Oke. Baik, teman-teman, itu videonya untuk pengenalan CSS lebih jauh ya, mengenai ini kita belajar tentang selektor. Nah, semoga materinya berguna. Silakan dicoba lagi di rumah dan lengkapin tugasnya untuk yang pekan ketiga ya. Ya, pekan kedua HTML, pekan ketiga CSS. Oke, silakan dilengkapin lagi. Terima kasih teman-teman semua. Sampai ketemu lagi di video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.